minum. Saking sakit di sini ini habis radiasi nggak bisa saya minum. Sakitnya cepet, kalau malam itu rasanya sakit gigi tapi pulang, saya nangis nggak bisa tidur semalam-malaman besoknya itu ya. Tapi ya butuh proses, butuh waktu untuk obat itu bekerja. Tapi intinya yang tadi saya bilang, kita harus berserah, jangan menyerah ya Bu ya. Kan Allah juga udah kasih jalan, ibu bisa datang, ada jalan pengobatan. Walaupun alam semua itu semua ada di tangan Allah kan. Karena tadi Tuhan itu, Allah itu sumber kesembuhan. Obat sama dokter itu cuma alat ya. Jadi jangan berharapnya sama dokter, sama saya dokter Vera, sama saya, karena semua kesembuhan itu dari Allah. Tapi paling tidak kita berikhtiar untuk berjuang gitu. Jadi ibu saya tuh pernah bilang yang namanya kebahagiaan, ini prinsip kehidupan secara umum, yang namanya kebahagiaan, kesuksesan, kesembuhan itu nggak akan pernah datang tiba-tiba, harus butuh doa, butuh ya usaha, ya butuh perjuangan. Nah itulah perjuangan kita semua ini. Selama kita diizinkan Allah untuk berjuang, tetap harus berjuang. Mungkin yang bapak-bapak bisa meneladankan ini ke anak-anaknya. Ibu-ibu juga ngajarin anak-anaknya arti perjuangan hidup gitu. Dan kita juga di sini dikasih kesempatan nih sesama saudara ya, saudara-saudari untuk saling tolong menolong gitu. Tadi saya cerita sama Mbak Asri, saya ingat zaman saya sakit itu kan gundul ya, tiba-tiba ada yang kasih wig. Ya mungkin itu wignya bekas dia, nggak apa-apa, maksud saya gini, oh ada ya yang memperhatikan saya gitu. Jadi jangan biarkan satu hari pun berlalu tanpa kita berbuat kebaikan. Karena sewaktu-waktu umur kita bisa diambil sama Allah. Saya waktu itu sudah stadium 3B, jadi saya kena kanker 2 kali. Sampai saat ini saya sudah 9 kali operasi. Saya kemoterapi 36 kali, radiasi saya 55 kali. Ya ada, saya bukan Wonder Woman ya, ada kalanya saya juga capek, tapi saya bangkit lagi karena tahu bahwa setiap tambahan umur yang Allah titipkan itu adalah kesempatan buat saya. Sebelum saya pulang, ya apa yang bisa saya, tugas apa yang belum selesai selama kita di dunia. Mungkin ibu, mungkin bapak bisa berbuat sesuatu. Jadi ya tetap semangat, jangan menyerah, tetap harus berserah. Karena bayangkan kita bisa pulang ke sana menghadap Allah dengan membawa iman kita ya, dengan membawa amal dan ibadah kita. Itu bayangkan betapa bahagianya Allah mendengar kata alhamdulillah di saat kita lagi kesakitan, lagi kesusahan, dibandingkan orang yang mungkin hidupnya tanpa ujian gitu ya. Ya kalau memang itu akan dilipat gandakan tentu saja ya Bu ya. Jadi ya buat kita memang nggak ada seorang pun yang mau sakit pastinya. Tapi kalau Allah izinkan, Tuhan izinkan, itu pasti ada maksud yang baik. Karena ya semua orang udah ada kok umur ketentuannya. Iya udah tercatat. Orang nggak tahu, tapi bahkan kadang kita kalau sholat, mau doa tuh cuma bisa nangis ya. Udah kehabisan kata-kata, udah nggak tahu minta apa lagi ya. Udah nggak tahu minta apa, nangis nggak apa-apa, nangis sama Allah. Tapi habis nangis kita semangat lagi berjuang lagi. Gitu loh. Berserah. Jadi jangan menyerah gitu kan. Ada kok nggak mau ngomong aja, saya pasrah sama Tuhan, saya pasrah sama Allah, dia nggak mau. Sebenarnya kan berarti dia itu kan tidak mempercayai sepenuhnya akan tangan Tuhan. Jadi tangan Tuhan itu udah terulur, dia nggak mau meraih. Itu orang yang nggak mau berobat. Tapi kalau kita kayak ini kan tangan terulur apa? BPJS. Oh, zaman saya orang tua saya jual rumah buat berobat. Karena nggak ada namanya BPJS. Oh, rumah dijual, nggak apa-apa asal anaknya bisa berobat kanker. Sekarang ada jalan BPJS. Jadi kan tangan Allah yang terulur. Kalau kita nggak meraih, ya nggak bisa nyampe gitu. Jadi ya buat saya pesen aja sama bapak ibu kalau lagi nunggu di ruang dokter ya, nunggu kan pasti lama tuh. Pas
terus dia peluk saya makin nangis kan, kalau kita lagi sedih terus dipeluk kan makin nangis, terus saya waktu meluk itu mikir gini, lah ibu Inggil ini karena orang India waktu ibu ini kan nggak tahu susahnya saya, sakitnya saya, ibu ini kan nggak tahu waktu operasi itu bagaimana, ibu ini kan nggak tahu orang tua saya harus jual rumah buat pengobatan saya gitu kan. Kalau kita kan mungkin ibu pernah ngalamin ya, kalau ada orang yang sabar itu sabar iya gitu kan ya, namanya saya masih remaja ya, saya langsung buka itu pelukannya, saya dorong, namanya masih stabil, masih habis, saya pikir gampang di mulut tapi susah dilakukan gitu. Nah terus ibu itu nggak marah untungnya, terus dia tepuk saya, dia bilang pokoknya tetap tidak boleh menyerah, dia bilang, karena Tuhan itu selalu besertamu. Terus dia nunjuk ke satu situ, coba kamu lihat di situ. Nah saya lihat tuh suaminya lagi gendong anak kecil kira-kira umur 3 tahun. Tapi yang menarik perhatian saya adalah si ibu ini kepalanya anaknya dikorban gitu. Nah terus baru ibunya cerita anaknya itu sakit kanker otak. Jadi dia bilang sudah dioperasi, bahkan tempurungnya belum dipasang. Tapi dia bilang sekarang ini lagi mau menjalani kemoterapi. Jadi jangan menyerah ya, bahkan biaya pengobatannya waktu itu ditanggung oleh pemerintah. Jadi ya dari situ dia peluk saya, terus dia kembali ke tempat hidupnya. Terus saya mikir, kira-kira beratan mana penyakitnya? Kanker otak sama kanker saya waktu itu di kaki. Saya pikir ibu ini nggak salah, masalahnya itu lebih parah di kanker otak nih daripada saya. Kok bisa-bisanya dia meluangkan waktu datang untuk menguatkan saya. Mungkin kalau ibu-ibu punya anak ya, kalau anaknya sakit gimana doanya? Jangan ngelakuin biar aku aja yang apa tuh buat saya. Makanya saya kalau membayangin ibu saya itu doanya tiap hari nangisin saya tuh bagaimana gitu kan. Tapi si ibu ini datengin orang yang nggak dikenal cuma buat menguatkan saya. Jadi dari pertemuan itu saya mohon ampun sama Tuhan, saya mohon ampun sama Allah, saya bilang ampuni saya. Ada orang-orang yang menghadapi ujian yang lebih berat tapi masih tetap percaya bahwa apa yang terjadi dalam hidupnya itu nggak akan terjadi tanpa sepengetahuan seizinnya Tuhan, seizinnya Allah kan. Ya jadi dari situ saya semangat lah. Jadi kalau dilihat, pernah lihat malaikat ya enggak, tapi kalau malaikat nggak bersayap sering lewat orang-orang yang datang. Enggak, kalau kita nggak punya duit kasih perhatian aja, kita gandeng tangannya, tepuk, itu benar-benar mengubah hidup orang gitu. Dan nggak harus kita harus keadaan baik baru kita bisa nguatin orang, enggak. Justru kita karena pernah ngerasain, terus kita bisa memeluk orang, menguatkan orang yang dikuatkan itu merasa bahwa dia nggak pernah sendiri, dia nggak sendirian. Ya jadi saya nitip aja sama bapak ibu, kalau ada yang kira-kira di ruang tunggu lagi sedih, lagi lemes, tanyain kenapa gitu, mau cerita gitu. Itu ladang ibadahnya ibu-ibu gitu. Kadang-kadang ya kalau kita sendiri memang lagi, oh dok saya aja ngadepin masalah, saya aja pusing dok gitu, saya aja udah capek sama hidup saya, mungkin ya pasti ada fase-fasenya. Tapi kalau kita dengerin orang, kadang kita berasa masalah dia tuh lebih berat daripada saya, kesulitannya lebih sulit daripada saya, tapi saya bisa menyemangati dia itu. Jadi kita jadi menguatkan, malah yang kitanya yang dikuatkan sama orang. Jadi ya saya nitip bapak ibu, kalau lagi semangat, semangatin orang. Tapi kalau lagi ada yang lagi namanya manusia ya, naik turun, lagi putus asa, lagi sedih, lagi capek, teman-temannya semangatin. Zaman saya tuh nggak ada yang rumah singgah caregiver ini. Iya, merasa sebatang kara aku yang paling malang sedunia. Iya, tapi ya ternyata setelah saya ada di titik ini, ternyata apa yang saya alami waktu saya kecil, waktu saya masih
juga tadi terima kasih yang sudah hadir tadi di acara di hotel. Ya, jadi saya senang sekali juga ada kesempatan nih saat datang sama dokter Tera ya, dokter Tera ini nanti akan ada di Surabaya juga. Mohon doanya, dia nanti katanya mau juga bantu-bantu pasien ya, bantu-bantu pasien. Pokoknya dari mulai dari diri kita sendiri, nggak punya duit kasih perhatian, nggak punya duit pelukan, gandeng itu aja udah senyum, bahkan senyum itu bahkan nangis bersama pun itu bikin orang tuh jadi merasa tidak sendirian gitu. Nggak apa-apa Bu, nangis tuh nggak apa-apa, nggak ada yang larang nangis. Saya kalau udah capek ya, saya di kamar mandi nangis sambil mandi, beneran. Udah saya hapus, semangat lagi. Kalau lagi nggak kuat, sholat pasti nanti nggak akan ada, bukan itu nggak akan kasih ujian yang lebih kekuatan, kita akan dikasih ujian yang kan dia yang paling tahu yang menciptakan kita. Tapi ya harus dijalani dengan penuh iman ya. Maksudnya ibuku sudah banyak belajar lah tentang hidup juga dari sebelumnya, jadi ya tetap semangat. Ini dari dokter Tera. Kucing. Nah ini dari pokok-pokok cukup aja. Jadi mana enak yang muda di atas. Insya Allah ya, maksudnya bekal kita udah sangat kuat. Bapak ibu udah 8 tahun terus saya lagi membangun kedokteran kamu membangun ini namanya masalah kerjaan pasti ya rasanya saya itu kayak dikempur gimana supaya instalasi yang saya bangun ini bisa bagus, bisa manfaat gitu ya. Rasanya saya udah down terus terang, tapi begitu kumpul di sini dengan cerita-ceritanya, salah saya bukan apa-apa, tapi justru saya jadi semangat, oh saya harus bangun ini lebih baik supaya bisa bermanfaat untuk pasien-pasien yang membutuhkan gitu. Jadi terima kasih. Kalau saya justru saya di sini dapat ilmu. Saya terima kasih sudah diajak ke sini pasti dokter Alvina. Jadi udah bisa dapat ilmu supaya gimana saya lebih struggle. Ternyata betul kata dokter Alvina ini. Nah, apa yang saya alami dibandingin bapak ibu nggak ada apa-apa. Karena yang bapak dan ibu hadapi bukan hanya saya saja, pasti banyak lainnya gitu. Jadi saya benar-benar terinspirasi. Terima kasih dokter Alvina udah ajak saya ke sini. Terima kasih bapak ibu udah berbagi. Terima kasih udah datang ke sana ke hotel tadi terus dengan semangat mengikuti acaranya gitu. Itu luar biasa, sampai detik ini saya bisa dapat banyak manfaatnya. Terima kasih. terima kasih Mbak Asri. Merupakan kehormatan ya buat kita komunitas ini juga penyintas kanker cervix diagnosa 2011. Ini sudah bergabung di komunitas juga di 2017 pas rumah singgah ini dibentuk. Awal ini dibentuk komunitas dan nanti terutama ada malaikat yang harus saya. Iya. Asri. Kita tepuk tangan dong. Entah gimana ceritanya, pokoknya ketemu aja dengan manusia saat ini yang kepala ini berjiwa luar biasa dermawannya, baiknya, ya. Jadi keprihatinan kita bertemu di rumah sakit AWS ya. Itulah melihat pasien-pasien yang dari jauh ini dokter ya di lorong
suaminya juga dokter. Alhamdulillah dia mau ini kita tempati, kita renov sampai sekarang. Sudah berapa tahun sih? Ini yang ke berapa tahun? Hampir Hampir 5. 5 ya, ini tahun ke-5. Karena ini tahun ke-8. Ya. Itulah. Jadi dengan tanya bimbingnya Mbak Astri, Insya Allah dari teman-teman dengan relawan-relawan, ini Bu Nining ini relawan, Bu Lina itu relawan yang bekerja ya di sini dengan sukarela, dengan ikhlas, terus ada pasien-pasien yang ada di sini. Saya mewakili pasien juga berterima kasih ya Bu, Allah yang membalas segala jerih kebaikannya dari Jadi kalau para pasien. pengurus kita kebanyakan penyintas semua. Ya, pasien itu dinas kesehatan, karena kita tahu kondisi pasien, bahwa kita juga kan pasien. Iya, pernah ngerasain ya di proses bahwa yang kita. dirasakan pasien-pasien itu gini loh. Dengan relawan, tangan-tangan relawannya kayak Bu Nining ini ada yang cowok-cowoknya juga ada. Relawan itu ini luar biasa. Masih ini bisa bermanfaat. Doakan semoga kami komunitas bisa punya rumah sendiri. Amin. Doa setiap ini saya doa itu selalu dan Iya. saya. Mulai sekarang malam kita doakan semuanya. Jadi nggak nyewa-nyewa lagi ya dok. Iya ya? betul Ya. betul, karena beberapa komunitas di Jakarta saya kan juga aktif, Iya. juga apa sama-sama kita ajak pasien ini juga berdoa Bu, Iya. gitu. Karena kan Setiap kita bertemu itu iya selalu minta betul, doa, iya. pastinya Allah pasti kasih. Amin. Saya selalu menekankan kepada pasien-pasiennya di sini, bahwa setiap penyakit itu ada obatnya. Kita percayakan semuanya itu ke dokter, karena melalui tangan dokter lah Allah itu menurunkan obatnya, menurunkan keahliannya itu untuk menangani kita. Percayakan itu 100% ke situ, gitu kan. Selainnya kita berdoa, berikhtiar ya. Iya berdoa berikhtiar ya. Ya, Itu semoga Mbak kita Asri, semangat. ada yang apa Asri sampaikan? Enggak, sudah diwakili sama Selalu itu, selalu gitu. Ini dari Berau Ibu dengan rektum. Oh, ya. Ya, rektum. Ini Ini dari Sangatta. Ini sudah tadi ya. Kalimantan ya? Malinau. Bukan. Malinau. Ini Malinau. Saya Malinau. Ini Sangatta. Ini ada 5 jam lah dari sini. Oh. Bandara, iya. Oh, Misalnya Malinau, dari Malinau Himalaya, kami ini pendamping dari Ibu Sofia, Sofianya
ya SCM supaya bisa ini Memberikan yang terbaik ya. memberikan terbaik pelayanan ke pasien-pasiennya. Lagi proses, alhamdulillah kemarin juga BPJS sudah kredensial gitu, tinggal saya di include-nya di kredensial ulang gitu, karena harus khusus gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada untuk bantuan silakan datang ke Surabaya ke Dr. Tera ke Dr. Mukul, nanti insya Allah saya bantu. Seri ya. Iya, Nanti siap, kontaknya biar dititipin Mbak Asri. Iya. Kalau untuk karena kan kalau rujukan itu kan harus jauh-jauh ini persiapan. Tadi kanker tiroid Mbak tadi kan ada Iya. persiapannya. Iya. Ada udah komunikasi dulu. Betul, Sudah jangan- stoknya di sini, jangan di sono nanti Ya, diomongin lagi. nanti datang ke sana tinggal terapi. Ya. Tinggal cek web, tinggal terapi. Nah, ini udah ada rezeki juga bisa Iya. Saya juga jadi di sana. Pokoknya sampai Surabaya sih, saya harus cari rumah singgah juga. Iya, Minimal ada saya di kalau sana. oh sudah ada kontaknya. Ada teman-teman di sana juga ada rumah singgah. Ya, jadi nanti kita bisa bantu komunikasi ya, gitu kan. Saya kata tadi. ya itu mungkin kalau misalnya ada rezeki kita ketemu lagi di Jakarta di Surabaya. Ya, jangan sungkan Bapak Ibu kalau ke Surabaya dengan rumah saya. Nanti saya kasih nomor telepon saya. Ya, siap. Nah, kami siap Iya. Saya bilang tadi ke Pak Asri, Bu Nini juga, kalau dokter itu sudah kewajibannya membantu karena memang dikasih tugas sama Allah itu untuk profesinya memang harus berbagi apa ya, tugas dan kewajiban. Kalau Pak Asri sama Bu Nini gini, nggak ada gerakan apa bisa seperti itu, kan jadi orangnya saya jadi malu. Iya,